Halo guys, welcome back to our podcast. Hari ini kita dengan siapa? Saya adalah Laki Nugroho. Saya Raffi Farafa. Saya Wilson Bernard Christian. Dan saya Dylan Jorkif Sudaja. Dan ada juga kameramen kita Bang yang sangat Yes. ganteng ini. Dan ada juga teman kita satu tapi kebetulan lagi ada kendala. Iya. Jadi kita seadanya dulu. Oke guys, jadi kita hari ini pengen mau bahas soal kasus-kasus yang ada di Papua gitu. Kira-kira kalian ada nggak gitu dengan kasus mau dari 2 tahun lalu atau ya, tahun ini? Kalau yang gue lihat sih berita-berita banyak ya. Kayak salah satunya tuh tadi gue habis search kayak di berita tuh tahun 2024 ya pastinya. Kalian pasti tahu dong. Kayak KKB, OPM gitu kan. Iya. Nah, di konflik itu tuh teror tuh banyak banget yang gue baca nih ya. Meningkat dari kelompok bersenjata yang dilabeli sama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dan serta sebagai kelompok kekerasan bersenjata atau KKB, pasti kalian tahu kan. Yes. Apalagi kan kelompoknya itu bahaya banget. Sama kelompoknya itu menamai dirinya sebagai Tentara Nasional Papua Barat atau TPNBP atau OPM lah, intinya yang gampang OPM lah. Dan sepanjang konflik ini tuh korban dari kedua belah pihak tuh terus berjatuhan, bisa dari aparat, bisa dari warga lokal, ada pun warga asing kalau kalian tahu. Karena kan Papua kan gak mungkin dong gak ada wisatawan gitu kan pasti. Dan yang gue lihat juga sejumlah warga negara asing itu ikut terdampak di konflik ini. Karena salah satu paling menyita perhatian tuh yang lu tahu nggak sih yang pembebasan yang pilot namanya tuh Philip Mark Mertens, yang pilot berkebangsaan Selandia Baru yang disandra pada tahun 2023 sama kelompoknya namanya tuh Egyanus Kogoya di pedalaman juga Papua. Nah di situ tuh dia laporan pada tahun itu manusia diterbitkan dan sepanjang 1 Januari sampai 9 Desember 2024 terjadi 85 kasus kekerasan yang di Papua, dan itu salah satunya yang paling bukan terkenal sih, maksudnya paling menyita publik Indonesia apalagi di luar negeri, karena kan ini bersangkut paut dengan negara lain kan, karena kan pilotnya dari luar negeri dan itu disandra. Dan gue lupa kalau itu salah satu kasusnya ya, gue lupa itu berapa lama, itu yang gue tahu soalnya. Dan ini gue ngebaca berita yang gue inget aja. Jadi total kasusnya berapa tadi? 80-an? Iya, total kalau dari 1 Januari sampai Desember 2024 itu ada 85 kasus kekerasan di Papua. Pasan terakhir yang gue denger tuh kasusnya nggak sebanyak itu. Yang terakhir gue denger itu di berita pas 2024 tuh total kasus yang diketahui itu kayak 41-an doang gitu. Ya pasti bakal nambah dong. Apalagi kayaknya sampai sekarang juga pasti masih ada dong. Apalagi kan aparat keamanan ya. Di sini sih tercatat sebanyak 15 aparat keamanan meninggal sama 15 orang warga sipil yang bersenjata. Nah, di kasus itu tuh pasti bakal nambah terus, nggak mungkin bakal nge-stay. Apalagi kan sekarang di tahun ini semua kasus pasti bakal nambah. Kalau gua sih itu ya. Kalau dari lu pada ada? Gue sih orangnya jarang nonton berita ya, tapi yang terakhir gue denger tuh di kasus pelanggaran HM, yang kasus penyiksaan di Gome. Oh ya. Jadi kayak warga-warga di sana tuh disiksa sama. Oknum apa? Gue juga kurang tahu sih, soalnya kan gue emang jarang denger aja berita. Tahun berapa? Di tahun 2024. 2024 juga. Iya, 2024 tahun yang lalu. Ya. Itu lebih ke apa kasus? Kalau yang gue lihat sih ya, di sini yang gue baca ya, jadi ada viral lah videonya memperhatikan kekerasan oleh oknum aparat nih. Gue baru lihat memicu kecemasan luas. Terus dampaknya juga banyak sih, tentang TNI mengakui dan menahan 13 prajurit terkait kasus tersebut. Terjadi juga demo di Papua, beberapa berujung penangkapannya gitu. Jadi itu orang-orangnya Iya, apa itu orangnya di gue ditangkap disiksa gitu. Tapi emang yang gue denger sih emang sadis banget sih. Apalagi kan Papua kan ini ya. Apalagi kan sumber daya juga banyak ya. Itu bakal berpengaruh banget gak sih? Kalau gue juga orangnya jarang nonton berita. Ya paling gue taunya di Papua tuh emang orangnya tuh sadis gitu. Kayak apalagi kan sekarang di Papua susah banget ya nyari makan. Apalagi harga-harga sekarang naik kan. Jadi menurut gue memang daerah sono tuh susah dan mungkin keras-keras gitu. Itu dong. Jadi salah satu cara mereka buat survive tuh pakai kekerasan gitu. Iya, soalnya kan emang sumber daya juga dikit di Papua ya. Enggak banyak tapi mungkin karena kejadian kayak gini mungkin jadi terhambat semuanya gitu loh. Jadi ngaruh kemana aja. Terus juga mungkin sebenarnya perekonomian mereka juga belum
Ya ekonominya belum stabil. belum stabil gitu di daerah sono, makanya mereka pakai cara apapun gitu ya yang kita lihat nih pakai cara kekerasan gitu buat apa Dapat gitu. duit, ya, terutama pasti minuman dan makanan, supply-nya. Dan masalahnya kan keistilahnya tuh kayak ini satu bangsa loh, jadi kayak musuhan juga, satu negara loh, kayak Indonesia lawan Indonesia gitu kan. Ya. Karena kan mereka kayak istilahnya ada pemberontak gitu loh. Jadi kita kayak istilahnya bukan perang sih, kayak lebih jelasnya tuh kayak ya perang bisa juga karena bersenjata, tapi dengan satu bangsa sendiri gitu loh. Kayak mikirnya sih gue mikirnya kayak agak aneh gitu gak sih mikirnya, ya kan? Iya. Udah bro, ini loh. Kalau lu gimana kan lu sebagai ini, masa lu nggak ada kasus kan, lu yang ngebuka topik kita gitu loh. Lu ada nggak kasusnya yang paling lu ini? Yang denger sih dari berita ya yang tadi gua sebut itu, kayak kasus yang Papua ini udah saking parahnya gitu, saking banyaknya tuh sampai ya bisa 40-an. Tadi Bangkan aja tadi bilang sampai udah 80-an kan. Dan itu di tahun 2024 yang gue baca. Iya, dari Berarti 2024. Gimana kalau sekarang? Sekarang bisa lebih. Sekarang berarti bisa nambah lagi harusnya. Iya. Sekarang bisa nambah, apalagi kan terakhir 85, mungkin sekarang udah 100-an mungkin ya. Tapi gue nggak berharap bakal nambah ya, karena kali kasus banyak banget kan, kasihan juga. Sampai sekarang aja belum ada kayak solusi buat berhentiin masalah ini. Susah. Ditambah sekarang kan ada perang apalah ya. Dan kita jujur gue nggak terlalu mikirin ya kayak masalah kayak gitu. Tapi kan orang pasti, orang awam lah yang nggak tahu apa-apa, pasti yang nggak pernah baca berita atau apa pasti bakal tahu juga. Karena kan mau dimanapun pasti tuh berita yang tentang kasus-kasus itu pasti bakal muncul salah satu kasusnya. Dan yang paling terkenal kayak KKB. Pokoknya sampai sekarang pun aja ya orang-orang masih belum ada kayak tidak ada keadilan gitu loh. Lu nggak ada ini kayak salah satu sebutin aja gitu kasus-kasusnya, gue lupa kasus-kasus yang di Papua tuh. Kalau di sini soalnya nggak dijelasin, yang lu tahu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kalau apa nonton ketawa aja. Ya berarti sila kedua. Jadi sila kedua. Iya. Tapi kan juga ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, kita Ya berarti bisa sila kedua sama sila kedua. Ya hafal lah gila. Siapa yang nggak hafal? Udah, coba. Ini kan pasti nyangkut dong sama Pancasila dong. Nah, menurut lu pada nih sila keberapa berarti? Ada hubungannya nggak gitu sama Pancasila? Soalnya kan ini kayak kalau kita perhatiin ya kasus-kasusnya ini kayak hampir nggak ada gitu. Iya. Sama keterkaitannya sama Kayak sila kedua. Iya. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Itu masuk gak ke kalian? Sebenarnya ya sekarang di kondisi Papua kan lagi ini banget ya, banyak kejadian-kejadian. Jadi kayak juga sampai ada sila tuh kayak dihirauin gitu loh. Jadi kayak bodo amat, jadi orang istilah rakus gitu ya. Dia mau ambil hak dia sendiri gitu. Jadi dia nggak peduli orang lain. Mungkin orang kebutuhannya juga pasti banyak. Ada juga mungkin sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi istilah kayak dia kuasai nama kerakusan dia sendiri gitu. Kalau lu, Son? Nah, sekarang gue ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian tuh pemerintah Indonesia nih, pemerintah kita kira udah kayak apply belum? Sila kayak yang tadi kalian sebut tuh, sila 2 dan 5. Kayak udah ngejalan yang bener belum nih pemerintahan kita gitu? Kalau menurut gue belum ya. Soalnya di sila kedua dan kelima ini di Papua mungkin sebagian belum bisa gue katakan belum dijalankan. Kenapa sih belum dijalankannya? Yang pertama, distribusi sumber dayanya mungkin masih kurang. Terus yang kedua, kurangnya rasa aman. Ya itu udah pasti. Yang ketiga, mungkin kemiskinan. Bisa juga. Ya mungkin dari gue itu aja. Lu ada Pip? Kayaknya tadi lu mau ngomong. Kalau gue sih belum sepenuhnya ya ada upaya pemerintah ini menjalankan sila kedua dan 5. Tapi ada beberapa lah masalah Papua itu kayak masalah politik, masalah ekonomian itu masih belum dijalankan. Tapi mungkin ada beberapa. Saya belum terlalu detail untuk ini dijalanin pemerintah itu apa. Jadi mungkin kayak tambahannya ya. Kayak maksudnya kan emang menurut gue juga kayaknya belum sih jalan yang bener, soalnya kan ditambah banyak korban jiwa kan, apalagi warga sipil juga kan. Kayak misalnya kan kayak sorry to say kayak satu bangsa kan jadi musuh jadinya kan, kayak kan itu kayak istilahnya kayak bukan pemberontak ya, apa ya bahasa gue gak ngerti, kayak intinya
kayak perang Ya, lah kekerasan gitu. aja. Iya kekerasan Kekerasan sampai aja. ada dari korban jiwa itu warga sana juga gitu. Mhm. Beda konsepnya sama kayak perang dunia itu. Mungkin itu ya. Iya, maksudnya. Ada lagi nggak? Kayaknya kalau kita jelasin di sini juga Iya, nggak bakal kelar kan? Iya, kita bisa di sini sampai malam kali. Panjang seharian. pasti ya. Oke, mungkin kita tutupi pembahasan kita soal kasus yang di Papua. Thank you guys buat udah bersama kita. Mendengarkan podcast kita yang seadanya. Thank you for watching guys. Bye, thank you. Bye.